belajar medan magnet. Karena kalian itu kan teknik elektro, dalam pembangkit listrik itu kan turbin itu kan ada magnetnya di situ ya. Karena listrik itu kan adalah elektron yang bergerak. Elektron bergerak itu kan karena adanya pengaruh magnet. Jadi kalau kalian misalkan main ke pembangkit listrik, kalau kalian bongkar turbinnya pasti ada magnetnya. Nah, itulah fungsinya magnet, itu untuk membantu bergeraknya elektron ya. Kenapa kita belajar medan? Medan itu kan pengaruh atau area, bukan medan kota ya. Nah, area yang dipengaruhi oleh magnet, itu ya. Oke, medan magnet ini pengertiannya adalah ruang. Ya, ruang. Medan, ruang, atau area sama. Di mana gaya magnet masih bisa kita rasakan. Jadi kalau kalian di rumah ada kulkas, ada tempelan kulkas yang ada magnetnya itu ya. Misalkan kalian satukan dengan benda yang memiliki sifat magnet, pasti di situ kalian bisa ngerasain tuh tarik-tarik atau enggak tolak-menolak tuh ya. Meskipun kita nggak bisa melihat dengan mata ya. Oke, medan magnet di sekitar magnet batang, berarti bentuk magnetnya seperti batang. Di dalam magnet, arah medan magnet dari selatan ke utara. Di luar magnet, arah medan dari utara ke selatan. Jadi kalau misalkan ini ada batang dua tuh ya, maksudnya ini utara, di dalam magnet arah medan magnet dari selatan ke utara. Ini selatan. Berarti dari selatan ke utara gini ya, di dalam ini. Ah, tuh. Terus kalau di luar arahnya dari utara ke selatan. Begini. Nah, ini ya arah medan magnetnya. Yang kedua, kawat berarus listrik. Berarti ada kawat, terus di sini ada arusnya, ada current-nya. Arah garis-garis gayanya merupakan lingkaran-lingkaran sepusat yang berpusat pada kawat. Jadi dia bentuknya gini. Kawat sebagai pusatnya ya. Bentuknya melingkar-lingkar. Oke, yang belum unmute. Aturan untuk garis-garis medan magnet. Ada aturannya ya. Yang pertama, garis-garis medan magnetik tidak pernah saling berpotongan. Jadi kalau misalkan ada magnet, nah pasti dia tidak pernah berpotongan. Searah semua ya. Yang kedua, garis medan magnet selalu mengarah radial, keluar menjauhi kutub utara dan radial ke dalam mendekati kutub selatan yang tadi ya. Ini kutub yang atas utara, yang bawah selatan. Yang ketiga, tempat di mana garis-garis medan magnetik rapat menyatakan medan magnetik kuat. Jadi kalau garis-garis medan magnetnya itu rapat, ya berarti ini rapat banget, berarti medan magnetnya kuat. Tapi kalau garis magnetnya renggang, berarti medan magnetnya lemah. Ya, biasanya kalau yang kuat berarti besi yang udah memiliki sifat magnetik. Itu ya. Lain halnya dengan misalkan aluminium atau logam lain yang sifat magnetnya itu lemah. Garis-garis ini kita tidak bisa lihat dengan mata ya. Oke, percobaan Oersted. Lagi-lagi yang menemukan pertama itu adalah orang Eropa. Indonesia pada saat itu masih dijajah. Nah, ini Oersted ini melakukan percobaan di mana positif dan negatif ini adalah sebagai voltage atau tegangan. Tegangan itu selalu mengalir dari arah positif menuju negatif. Ini berarti outputnya ya, output tegangannya sebagai tegangan sumber. Di sini ada saklar yang sifatnya membuka dan menutup. Dan ini ada lampu. Kalau dia kebuka, berarti mati ya lampunya. Kalian ini sudah belajar, saya yakin di SMP. Terus lampu, ketika misalkan saklarnya ditutup, lampunya menyala,
Terus di sini ada kompas. Yang ini adalah penghantar. Penghantar ini adalah benda yang memiliki sifat magnet ya. Terus ada kabel penghubung. Oke, dia membuat dua permisalan. Permisalan atau percobaan pertama, ini dia tegangannya dulu yang positif, yang dekat dengan lampu. Ternyata arah kompas menunjukkan utaranya itu keluar ke kanan. Sedangkan ketika dibalik, arusnya dari bawah, mengalir ke penghantar, baru masuk ke lampu. Nah, ternyata magnetnya bergerak ke dalam. Ya. Oke, jadi perbedaannya itu hanya dirubah arah arus atau arah tegangannya. Apa kesimpulan dari percobaan Oersted saat arus mengalir melalui penghantar jarum kompas menyimpang? Menukar polaritas polar kutub ya. Menukar polaritas baterai itu sebagai sumber tegangan tadi, positif dan negatif. Yang berarti membalikan arah arus yang melalui penghantar. Ternyata penyimpangan kompas mengarah sebaliknya. Yang pertama, di sekitar penghantar dialiri arus listrik, terdapat medan magnet. Oke ya, karena dia awalnya kompasnya diem. Ketika ada arus listrik, medan magnetnya bergerak. Jadi dia langsung mendapat sifat magnetik. Siapa yang belum di-mute? Ahmad Burhan. Saya nggak bisa nge-mute. Ahmad Burhan tolong di-mute. Saya nggak bisa nge-mute. Ahmad, tolong di-mute Ahmad. Oke, kita lanjut ya. Nomor 2, arah gaya magnetik yang menyimpangkan jarum. Kompas bergantung pada arah arus listrik yang mengalir dalam penghantar. Jadi arahnya magnetik itu memiliki atau dipengaruhi oleh arah arus listrik. Oke, tadi itu percobaan Oersted. Sekarang lanjut ke gejala medan magnet di sekitar penghantar lurus dialiri arus listrik. Kaidah tangan kanan pertama. Jika kita menggenggam penghantar lurus dengan tangan kanan, jadi kita misalkan ada pulpen, kalian pegang pulpen itu dengan tangan kanan kalian. Kalian lihat ibu jari menunjukkan arah arus listrik. Jadi ibu jarinya itu ke atas, ya, atau ke bawah juga bisa. Tergantung nanti kasus soalnya seperti apa. Terus yang keempat jari, telunjuk, tengah, jari manis sama kelingking, menunjukkan arah garis medan magnet. Jadi arahnya itu memutar, ya. Kalau misalkan ibu jarinya ke atas, arus listriknya ke atas, berarti medan magnetnya itu ke dalam, ya ke masuk ke tangan ini ya. Arahnya sih keluar ya, maksudnya keluarnya ke depan kalian. Tuh, tapi kalau jempolnya dibalik turun ke bawah, arus listriknya berarti ke bawah, medan magnetnya itu berarti ke arah kalian, ya. Sorry. Kalau ke atas berarti seharusnya masuk sih, masuk bidang. Masuk, kalau ke bawah berarti keluar bidang. Itu ya. Nah, solenoida. Solenoida itu bentuknya ini misalkan magnetnya ya. Nah, kawatnya itu dia melilit kayak ular. Itu solenoida, tapi lurus. Ini solenoida. Kalau toroida bedanya dia bentuknya seperti cincin.
Jadi kalau ada cincin seperti ini, kawatnya itu melingkari. Nah, bedanya itu. Bentuknya. Ini bisa kalian temui di kipas angin juga ada. Kalau kalian iseng di rumah kipasnya rusak, kalian bongkar. Kalian lihat di sini pasti ada kawat yang melilit magnetnya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Kaidah tangan kanan pertama, jika kita menggenggam kumparan dengan tangan kanan, lipatan keempat jari menunjukkan arah arus listrik. Ibu jari menunjukkan kutub utara pada ujung kumparan. Ini beda ya. Kaidah tangan kanan yang tadi itu menunjukkan arah arus listrik dan kemana arah medan magnetnya. Kalau yang ini kebalik untuk solenoida. Ya, jadi lipatan sisa jari empat jarinya itu sebagai arus, sedangkan ibu jarinya menunjukkan kutub utara magnet. Jadi kalau misalkan ini kan solenoida ya, misalkan kawatnya itu dari sini ya, masuknya dari atas. Nah, berarti jari-jarinya itu dia ke atas. Pakai tangan kanan kalian ya. Jari-jari keempat jarinya itu ke atas, itu menunjukkan arah arusnya ya. Sedangkan yang ibu jari ini adalah kutub utara. Berarti kutub utaranya di sebelah kiri. Itu ya. Sekarang sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ibu lanjut. Hukum Biot-Savart, induksi magnet di sekitar kawat yang berarus listrik dapat ditentukan dari persamaan Biot dan Savart. Ini penemunya lagi-lagi orang Eropa ya. Nanti kalian cari, saya lupa dia dari Prancis atau dari mana. Pokoknya kalau fisika itu kebanyakan dari, kalau nggak dari Prancis, dari Italia. Nah, nomor satu, kawat lurus panjang. Ini kawat, ini arusnya I. Terus induksi magnet di titik P. Ini yang ditanyain. Induksi magnetnya berapa besarnya ya. A-nya itu biasanya jarak atau area. Oke. Di sini rumusnya adalah B sama dengan mu 0 atau permeabilitas pada ruang hampa. Ini ketetapan ya. Ketetapan yang sudah ada nilainya. Mu 0 dikali I sebagai arus atau current dengan satuan ampere, itu arus. Dibagi 2 pi A. Pi itu adalah nilai 22/7 atau 3,14 ya. Terkadang pi-nya itu tidak ditulis dalam bentuk angka, hanya notasi pi seperti ini. Dikali A. A itu area. In English is luas ya. Artinya luas. R besar itu adalah jari-jari kawat. Oke, permeabilitas pada ruang hampa. Nilainya adalah 4pi dikali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere. Tesla meter ampere. Satuan satuan basic apa ya namanya, satuan yang dasar kalian sudah hafal? Panjang, meter. Saya harap semua sudah hafal ya. Di SMP sudah dipelajari itu. Jadi kalau arus satuannya ampere. Jangan lupa dalam menulis satuan itu wajib hukumnya di fisika. Jadi kalau kalian tulis I sama dengan 2, ini poinnya nggak ada. 2 apa? 2 ampere. Ya, 2 ampere. A-nya jangan lupa ditulis. Meter juga sama. R juga sama. R itu kan jari-jari. Berarti kalian harus tulis meter. Kalau di soal diminta sentimeter ya tinggal ditulis C. Tapi dasarnya adalah meter. Satuan internasional yang disepakati. Oke, itu kawat lurus ya. Gimana Bu kalau misalnya bentuknya lingkaran? Beda lagi rumusnya.
yaitu B sama dengan mu dikali I dibagi 2 kali R. Ya. Kalau misalkan diketahui nilai lilitan, atau banyaknya lilitan ya, lilitan tuh jumlahnya gini berarti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau lilitan tidak ada satuan. Jadi berapa lilitan? Misalkan 1000, sudah, tidak perlu ditulis satuan. Oke ya. Ini perbedaan rumusnya hanya di P saja, yang bawah yang sebagai pembilang. Sama di N. Oke, kawat solenoida. Induksi magnet pada sumbu kawat jika ditanyakan berapa besar medan magnet di tengah. Jadi kalau solenoida kan tadi bentuknya melingkar gini ya, dengan kawatnya lurus. Kalau misalkan yang ditanyakan adalah medan magnet di tengah, berapa nilainya? Ini rumus. B sama dengan mu0 dikali I dikali N. N kecil apa, Bu? Ini. N besar dibagi L. N besar itu adalah jumlah lilitan ya. Jumlah lilitan. Kalau L kecil adalah panjang kawat. Satuannya meter. Jangan lupa. Kalau yang ditanyakan adalah di ujung. Berarti kalau nggak di kiri ya di kanan. Sama aja. Rumusnya ini ya. mu0 dikali I dikali N. Jangan lupa N kecilnya dicari dulu. Rumusnya N besar dibagi L. Ya, atau jumlah lilitan dibagi panjang kawat solenoida. Ini panjang kawatnya ya. Yaitu L. Kawat toroida yang tadi ya bentuknya seperti cincin, melingkar, lalu lilitannya, nah seperti ini. Nanti arusnya biasanya di sini. Ini juga sama, kayak positif negatif. Rumusnya ini ya, mu0 dikali N dikali I dibagi 2 PR. Oke, mu0 itu permeabilitas ruang hampa, tadi nilainya 4 Pi dikali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere. Terus N itu jumlah lilitan, I adalah arus, satuannya ampere, dibagi 2 Pi R. R itu sebagai jari-jari kawat. Gejala medan magnetik dialami penghantar dialiri arus listrik di dalam medan magnet. Kaidah tangan kanan yang kedua, jika penghantar dipasang tegak dalam daerah medan magnet. Oke, jadi ini tegak, berarti lurus ke atas. Nah, sorry. Tegak dia lurus. Keempat jari yang dirapatkan, jadi kalian angkat tangan kanan kalian, keempat jarinya dirapatkan. Itu menunjukkan arah induksi magnetik. B. Terus ibu jarinya menunjuk arus listrik. Misalkan arusnya ke atas. Saya gambar gini ya. Nah, ini adalah arus. Yang ke kiri adalah magnetik. Arah dorong telapak tangan menunjukkan arah gaya magnetik. Jadi tangannya kalian gerakkan ya, menutup, terbuka itu. Nah, itu adalah F-nya, gaya force. Ya, gaya magnetik. Nah, seperti gini gaya magnetik. Nah, gitu ya. F means force. Contoh, sebuah kawat lurus panjang dialiri arus. Berarti kalau kalian baca soal, jangan langsung habis. Jadi kalian sekalian scan, kalau dapat nilai atau variabel, langsung kalian underscore atau kalian tandai. Berarti ini adalah I. Diketahui I-nya 10 ampere. Lanjut lagi baca. Tentukan induksi magnetik. Nah, berarti yang ditanyakan adalah induksi magnet. B. Ya, hati-hati B sama F. Kalau F judulnya adalah force, gaya. Hati-hati ketukar B atau F. Yang pertama di titik P yang berjarak
Nah, ada jarak nih. Berarti radius atau panjangnya ya. Berarti R. R kecil. Kalau R besar tadi jari-jari ya. Kalau R kecil itu radius atau jarak. Dari kawat. Oke, berarti sudah diketahui ya ini. Ada dua variabel yang ditanyakan adalah B. Dan di sini kawat lurus panjang. Oke, berarti cek rumusnya apa? Kalau yang ditanyakan adalah induksi magnetik di kawat lurus panjang. Nih, kawat lurus panjang, induksi magnetiknya berarti ini. Ya, di situ tidak diketahui jari-jari kawat, hanya saja radius. Oh, berarti di sini A. A-nya. Oke, berarti mu nolnya sudah diketahui, I-nya sudah ada, tadi nilainya 10. 2pi-nya tetap tidak usah dirubah ya, 2pi saja. Nanti kalian coret dengan permeabilitasnya. 4pi dikali 10 pangkat 7. Oke, kita kerjain bareng ya. Nomor 1 tadi rumusnya B sama dengan mu 0 dikali I dibagi 2 pi A ya. 2 pi A. Ini sama dengan mu 0-nya berapa? 4 pi dikali 10 pangkat min 7. 7. Dikali I-nya 10 ya. Dibagi 2 pi dikali A-nya 10, Bu. A-nya 10. Yang A dulu. 5, Bu. 5. Yakin. Sentimeter loh. Satuan internasionalnya adalah 0,05. 0,05. Atau boleh 5 kali 10 minus 2. 2. Oke, Min 2. mana ini? Gitu ya. Oke, kita coret 4pi sama 2pi. Sisa 2 ya. Betul? Nah, sekarang 10. Di sini kan 10 min 7, 10 pangkat 1 sama 10 pangkat min 2-nya ada di bawah. Berarti yang dikali itu adalah ditambah, yang pembagian dikurang. Berarti ini butuh dulu sisanya adalah 2/5 dikali 10 pangkat min 7 ditambah 1 dikurang minus 2. Berapa hasilnya? Minus 6, Bu. 8, min 8. Min 8, Bu. Oh, min 8. Masa min 8? Min 10 6, min 6. Min 6, Bu. ditambah 1 dikurang minus 2. Dikurang minus 2. Berarti min 4, Bu. Min 4. Min 5, Bu. Min 8. Min 6. Min 7. Min 7 tambah 1. Min 5 saya malah dengarnya. Salah. Min 4. 4. Oke. Satuan ini masih bisa kita sederhanain. Misalnya bentuk desimal ya, berarti 2/5 itu adalah 0,4 dikali 10 pangkat min 4. Gitu ya. 0,4 dari mana, Bu? 20 dibagi 2 dibagi 5. Nanti kan nolnya minjem tuh jadi 20. Terus tulis 0, pembagian udah bisa ya kalian. Nah, 0,4 dikali 10 min 4. Kita bentuk jadi bilangan bulat positif. Karena ini 0,5, minusnya jadi bertambah. 10 min 5. Jangan lupa tulis satuannya. Kalau B apa satuannya? Tesla ya? Ditulis nggak di sini? Nggak ditulis. Ingat saya Tesla. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Saya sembari cek satuan induksi magnet. Tesla ya? Nah,
Jika tidak ada pertanyaan, waktu masih cukup. Kita yang B sekarang. Kalau yang B ini dia hanya beda di jarak ya. Tapi ini bisalah kalian kerjain sendiri. Lanjut aja nomor 2 ya. Sebuah penghantar yang berbentuk dua buah setengah lingkaran. Konsentris dengan jari-jari A 2 cm, A1 2 cm dan A2 sama dengan 4 cm. Berarti ini ada dua ya. Dua buah penghantar. Jadi kalau di gambar itu ada dua. Satu, dua. Bentuknya setengah lingkaran. Dengan jari-jari beda. Yang pertama itu 2 cm, yang kedua itu 4 cm. Nanti jangan lupa dirubah ke meter ya. Dialiri arus listrik I-nya 2 ampere. Sama ya, I-nya 2 ampere. Tentukan induksi magnetik total, berarti yang ditanyakan adalah B. Yang ditimbulkan di titik pusat A, yang ditanya di titik pusat. Ini bentuknya apa? Solenoida, toroida, atau lurus? Ini ya. Ini titiknya A. Ini bentuknya berarti yang jelas bukan kawat lurus ya. Ini adalah bentuk toroida. Toroida, iya betul. Toroida tapi setengah dia ya. Nah, nanti soal rumusnya tinggal kalian kalikan. Oke. Berarti rumusnya yang ini ya. Toroida B sama dengan mu 0 dikali N dikali I dibagi 2 PR. Lilitannya di sini karena tidak. Oh, sorry. Ini bukan toroida. Ini dia lingkaran tapi setengah. Nah, ini ya. Mu 0 dikali I dibagi 2R. Rumusnya B sama dengan mu 0 dikali I dibagi 2R. R-nya ada ya. A ini sebagai R. Jari-jari. Kadang di soal ada yang nyebutnya A, ada yang nyebutnya R. Sama aja, yang penting satuannya di sini adalah satuan panjang. Oke. Coba dikerjakan di kertas lembar. Berarti yang tadi juga ya, nomor 1B dengan rumus yang sama. Yang ini. Cuman A-nya aja yang diganti. Terus yang nomor 2, rumusnya ini. B sama dengan mu 0 dikali I dibagi 2R. Berarti ada dua jawabannya nanti. Yang A1 sebagai R1 sama A2 sebagai R2. Oke, coba dikerjakan. Nanti jawabannya jadinya ada 1B, 2 yang A1 sama 2 yang A2.
Oke, sudah selesai? Jawabannya berapa? Yang 1B? Coba diketik di kolom komentar. Yang sudah selesai nomor 1B. Tapi karena nggak bisa pangkat, kalian ketik aja. Misalkan jawabannya 10 pangkat minus 10. Jadi kalian ketik tulisannya. Belum selesai? Belum ada yang jawab. Oh, salah. 2 kali 10 pangkat minus 7. 1B dulu ya. Jadi ada 3. 1B, 2 yang A, 1 sama 2 yang A. Dicek lagi pangkat 10-nya ya. Jawabannya sama semua ya, 2 kali 10 pangkat minus 5. Ya, kita bahas ya. Yang 1B, rumusnya kan sama. B sama dengan mu dikali I dibagi 2 IK ya. 4 pi dikali 10 min 7 dikali arusnya sama 10 ya. Dibagi 2 pi dikali A-nya itu 10 kali 10 minus 2. Coret sisa 2. Kalian paham ya coret ini maksudnya apa? Jadi 4 bagi 2. 2 dikali 10. Di sini pangkatnya minus 7 ditambah 1 dikurang 1 dikurang minus 2. Jadi 2 kali 10. Hati-hati ya. Pokoknya kalau yang di atas bentuknya perkalian, kalian tambah pangkatnya. Kalau yang di bawah, berarti kalian kurangin karena pembagian. Min 7 ditambah 1 dikurangin 1 dikurang minus 2. Min 7 tambah 1 min 6. Min 6 dikurang 1 min 7. Min 7 ditambah 10 pangkat minus 2. Yang jawab tadi 2 kali 10 pangkat min 5 berarti betul. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Boleh diketik jawabannya di kolom komentar.
Sudah selesai nomor 2? Hati-hati dalam menghitung pangkat ya, ini sering banget terkecoh di sini pangkat. Padahal itu aturan eksponensial dasar, jangan sampai lupa. Kalau bisa pakai kalkulator saintifik sih, alhamdulillah kebantu ya dengan jawabannya. Ini gimana kalau nggak pakai kalkulator? Nggak semua dosen itu membolehkan ketika ujian menggunakan kalkulator saintifik. Ada yang nggak boleh. Ya. Udah ada yang jawab nomor 2? Belum? Oh, Rifki Saputra 2B 10 kali 10 pangkat min 6. Oh iya, pi-nya hati-hati tetap ada ya. Kan tadi rumusnya ini ya. B sama dengan mu dikali I dibagi 2R. Jadi pi-nya tidak dicoret. Yang 2A sama 2B. Atau 2 untuk B1 sama nomor 2 untuk B2. Ini ada lagi yang sudah jawab selain Rifki sama Toha? Saya harap semuanya paham ya, kalau belum paham tanya aja. Herawati. Oke. Betul ya, Toha sama Herawati betul. Oke, saya rasa kita cukupkan saja hari ini karena saya jam 9 ada rapat. Sampai sini sebelum kita Recording stopped. akhiri, ada pertanyaan sembari saya absen ya.